Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul Asmara yang Terlarang. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Saya terima nikah dan kawinnya Tiara Dwi Tantri binti Hasanuddin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas, dibayar tunai. Ucapan lantang keluar dari mulut pria bernama Mahendra Suteja, disaksikan beberapa sanak saudara dari pihak wanita, dan 2 saksi dari pihak pria. Bagaimana, sah? Tanya penghulu sambil melayangkan pandangan pada semua yang hadir. Sahutan bergema dengan kata yang sama, mengsahkan pernikahan gadis berusia 24 tahun dengan pria dewasa pemilik PT Suteja Jaya, yang bergerak di bidang distributor minuman impor, juga pemilik perusahaan penggadaian. Pernikahan sederhana, tanpa dekorasi mewah maupun undangan, atas permintaan pengantin wanita yang tak mau pernikahannya diketahui banyak orang. Pernikahan yang cukup mencolok, dari segi usia sebab mempelai wanita terlihat masih begitu muda. Tiara, gadis cantik dengan pesona yang tak tersamarkan meski didempul make up. Tubuh tinggi semampai berbalut kebaya putih, lengkap dengan hiasan kepala bunga sedap malam menambah aura kecantikan yang paripurna. Sang gadis mendampingi pria berusia setengah abad lebih. Meski begitu Mahendra masih kentara dengan kegagahannya. Kumis tipis menghias di tengah-tengah antara bibir dan hidung bangir. Rahang tegas menandakan sisa ketampanannya di waktu muda. Kebahagiaan maupun kebanggaan sama sekali tak mewarnai acara sakral tersebut. Murung dan duka menghiasi wajah cantik nan ayu sang pengantin wanita, juga orang-orang di sekitarnya. Wajah mempelai pria tak beda jauh, datar saja, lebih tepatnya pandai mengendalikan suasana hati. Tak terlihat sorot bangga telah mempersunting gadis secantik Tiara. Tiara menikah paksa dengan Mahendra, sebagai alat pembayar hutang orang tuanya. Usaha yang tak berjalan lancar, mengakibatkan kerugian besar, utang pun membludak. Modal usaha hasil pinjaman dari menggadaikan berbagai barang, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tak berbalik untung, bahkan rugi besar, sehingga mereka tak mampu mengembalikan pinjaman. Sebagai sarana pembayaran yang tak sedikit jumlahnya, orang tua Tiara menyanggupi permintaan Mahendra, yakni meminang putri semata wayangnya. Disinilah hutang itu bisa terlunaskan dengan pernikahan. Tiara tak kuasa menolak takdir dinikahi pria yang tak dicintainya di usia yang terbilang masih muda, sampai mengorbankan masa depan. Selain itu, ikhlas melakukan sebagai bentuk balas budi dan bakti terhadap orang tua. Usai pernikahan sederhana itu berlangsung, hari ini juga Tiara diboyong suaminya ke kediaman Suteja. Mereka tiba di depan bangunan megah tak ubahnya istana dengan isi yang serba mewah dan harga tak terjangkau orang biasa. Marmer mengkilat bercorak teratai yang terbaik di kelasnya. 2 pilar besar menjulang, penyangga lantai 2. Bangunan model Victoria, memiliki latar belakang warna putih, dengan aksen emas dan silver, menambah struktur bangunan tersebut semakin mewah. Rumah yang memiliki ciri khas atap curam, bagian puncaknya mengerucut, dan dilengkapi cupola ini, dijaga oleh beberapa security. Namun, kemewahan dan keindahan itu tak membuat kesedihan Tiara beralih. Gadis beriris coklat itu sibuk dengan perasaannya, yang tak mau berdamai dengan status barunya sebagai istri dari suami yang pantas jadi ayahnya. Embok Mar. Mahendra memanggil salah satu pembantu rumah tangga, setelah mereka berada di tengah ruangan super luas. Di tiap sudut ruangan terdapat perabotan mewah, di antaranya beberapa guci besar, berbentuk unik. Lukisan abstrak harga mahal menghiasi dinding. Ruangan ini identik dengan ornamen asli. Tergopoh wanita berusia 60 tahun yang dipanggil Embok Mar menghampiri tuannya. Wanita berhijab lebar yang sudah puluhan tahun mengabdi pada keluarga Suteja itu tersenyum lebar, melihat gadis muda dan cantik berpenampilan sederhana di belakang sang tuan. Iya, tuan. Embok Mar membungkuk hormat. Antarkan istri saya ke kamarnya.
Perintah Mahendra tanpa basa-basi. "Nggih, Tuan. Mari Nyonya ikut saya." Embok Mar membentangkan satu tangan dengan jari jempol menunjuk arah yang akan dituju mereka. Tiara mengangguk kecil. Ada perasaan risih dipanggil Nyonya. Untuk ukuran wanita sederhana sepertinya. Gadis yang memiliki cerukan satu di pipi kanan itu mengikuti langkah Embok Mar menuju lantai atas. "Silakan masuk, Nyonya. Ini kamar untuk Nyonya tempati," ucap wanita kelahiran Jawa Timur itu. Tiara mengayunkan kaki perlahan, memasuki kamar mewah serta luas. Ukurannya 3 kali lipat lebih besar dari ruang tamu di rumah orang tuanya. Ruangan bernuansa serba putih perpaduan silver ini dilengkapi tempat tidur king size, muat berempat, serta perabotan yang serba mewah. Tercengang saking takjub dengan kondisi kamar barunya. "Mungkin ini kamarku dengan Tuan," pikirnya. Hati Tiara mencelos kembali teringat pria yang menjadi suaminya. "Silakan Nyonya istirahat dulu. Kamar ini sudah dipersiapkan Tuan untuk Nyonya, dan pakaian Nyonya ada di lemari sudah lengkap." Embok Mar menuturkan dengan sopan. "Embok, ini kamar Tuan Hendra juga." Mengamati sekelilingnya. Namun, Tiara tak menemui barang khas pria. Nuansa kamar ini terlalu feminim. "Endak, Nyonya, kamar Tuan terpisah," jawab Embok Mar. "Kenapa?" Ada kelegaan di hati Tiara mendapati tak sekamar dengan Mahendra. Namun, tetap saja rasa heran itu ada dan merasa perlu tahu alasannya, mengingat mereka adalah suami istri. Embok Mar diam, Tiara kembali mengajukan tanya. "Kenapa, Embok, kok diam?" Wanita itu terhenyak. Nya, Tuan memang ingin tidur terpisah dengan Nyonya." Tiara kurang puas dengan jawaban wanita gemuk berparas lembut khas seorang ibu itu. Setelah mengajak Embok Mar duduk di sofa yang tersedia di kamar, kembali gadis berkulit putih halus itu menuntaskan kepenasarannya. "Bagaimana, Embok? Bisa ceritain tentang Tuan Hendra? Saya hanya ingin mengenal lebih jauh lagi sosok pria yang menjadi suami saya." Entah kenapa Tiara merasa Embok Mar menyembunyikan sesuatu. Terlihat dari gelagatnya yang mulai gelisah. Seolah takut untuk menjawab pertanyaannya. Merasa didesak, wanita yang jelas tahu silsilah keluarga Suteja itu akhirnya berkisah, meski keraguan tersemat dalam nada suaranya. "Embok hendak bisa banyak menceritakan kejadian tragis Nyonya. Embok hendak kuat sedih, Nya. Ceritakan yang menurut Embok pantas saya ketahui saja, tidak perlu semua." Embok mengangguk dengan raut murung. "Sejak Nyonya besar meninggal dalam kecelakaan, baru kali ini Tuan menikah lagi. Almarhum Nyonya sangat baik dan santun. Tuan dan Nyonya dikaruniai seorang putra yang sangat disayanginya." Hening sejenak kala Embok Mar menghentikan ceritanya untuk sekadar menghirup udara. Kesedihan mulai membayang di wajah yang mulai dihiasi sedikit keriput itu. Tiara paham perubahan ekspresi itu. Dengan sabar ia menunggu lanjutannya. Kecelakaan itu, selain merenggut nyawa Nyonya, juga membuat Tuan besar terluka parah dan mengakibatkan. Bibir Embok Mar kembali mengatup. Kali ini sambil menelengkan mata ke arah pintu, seolah takut ada seseorang di baliknya. "Mengakibatkan apa, Embok?" Rasa penasaran Tiara kian memuncak. Tanpa sadar mengikuti pandangan Embok Mar ke arah yang sama. "Tuan mengalami kelumpuhan, Nya. Maaf ya, Nya. Embok hendak berani ngomong lagi." Kening Tiara mengerut dalam. "Kelumpuhan? Kelumpuhan apa? Saya tidak lihat kelumpuhan Tuan Hendra. Malah kelihatannya beliau baik-baik saja." "Kalau dilihat dari luar Tuan memang baik-baik saja. Tapi, aduh Embok hendak berani ngomong takut kedengaran sama Tuan." Suara Embok Mar berubah bisik-bisik. Tiara tak mau mati penasaran. Dia tetap mendesak Embok Mar menuntaskan penjelasannya. Kasihan memang melihat gurat ketakutan di wajah tua itu. Tetapi rasa ingin tahunya lebih besar. Pasrah pada desakan Nyonya barunya, Embok Mar akhirnya mengatakan juga, membuat mata Tiara membelalak sempurna. Tiara nyaris tak percaya.
Otaknya mereview kalimat demi kalimat yang meluncur dari mulut Mbok Mar beberapa menit lalu. Alat reproduksi Tuan Mahendra tidak berfungsi. Astagfirullah, kalau keadaan Tuan seperti itu, kenapa juga menikahi aku? Lalu bagaimana keturunanku nanti? Batin Tiara. Gadis bermata teduh itu tak habis pikir dengan jalan pikiran Tuan Mahendra. Miris, menikah hanya sebagai pelunas hutang semata itu benar. Bukan untuk melengkapi biduk rumah tangga, apalagi mendapatkan keturunan. Mahendra duduk berseberangan dengan istri barunya. Tiara canggung menghadapi pria bermata elang itu. Masih bingung mengatur sikap. Semua serba baru baginya. Yang bisa dia lakukan hanya menunduk. Tiara. Mahendra memecah keheningan. Iya, Tuan. Tak ada keberanian untuk Tiara menatap sang suami. Jika sedang bicara lihat lawan bicaramu. Ujar Mahendra dengan suara khasnya, dingin dan berat. Maaf, tubuh sedikit gemetar. Tiara mengangkat wajah. Namun, tetap tak berani menatap langsung pria dewasa di depannya. Sekarang kamu adalah istri saya. Itu berarti kamu harus mengikuti peraturan di rumah ini. Mahendra menatap lekat sang istri yang terlihat seperti gadis belia. Mengingat usianya memang masih muda, 22 tahun. Iya, Tuan. Singkat Tiara menjawab. Sebagai istri tidak pantas memanggil suami dengan sebutan Tuan. Suara Mahendra sedikit melunak. Sadar yang sedang dihadapinya gadis polos sederhana. Saya tidak tahu harus panggil Tuan apa. Suara Tiara terdengar lirih. Apa saja yang menurutmu nyaman memanggil suami? Setelah sepersekian menit hanyut dalam bingung, akhirnya gadis pemilik wajah oval itu menjawab. Iya, Mas. Kedua sudut bibir Mahendra tertarik sedikit ke atas. Panggilan baru Tiara untuknya menggeletik gendang telinga sebab keluar dari bibir mungil gadis yang pantas jadi putrinya. Selama di sini kamu tidak perlu melakukan apapun. Pekerjaan rumah sudah ada pengurusnya. Jika kamu membutuhkan sesuatu tinggal minta saja sama Mbok Mar. Tiara termenung sesaat. Alangkah akan jenuh hari-hari yang dilaluinya tanpa aktivitas apapun karena dia terbiasa ikut banting tulang membantu orang tua. Namun, tak ada keberanian untuk membantah. Jika kamu membutuhkan sesuatu di luar rumah, mintalah Lisna untuk menemanimu, atau seorang pengawal untuk mengantarmu. Mobil dan supir sudah disiapkan. Tiara mendesah pelan, menatap jemarinya yang tengah diremas. Ia bukanlah seorang putri atau selebritis, kenapa kemana-mana harus ditemani atau dikawal? Satu lagi, Tiara, jangan pernah mengkhianati suamimu ini. Kamu seorang istri harus patuh pada suami sesuai dengan janji yang diikrarkan dalam sebuah pernikahan. Jangan pernah sekali-kali kamu pergi tanpa sepengetahuan saya, apalagi tanpa pengawal. Saya tidak mau mendengar atau melihat kamu dengan pria lain selain dengan suamimu ini. Paham? Tiara gadis muda dan cantik, tentunya banyak diincar para pemuda di luar sana. Mahendra sedikit takut gadis itu berpaling dengan mudah darinya, tersebab sadar usianya yang tak lagi muda. Tiara tak mengucapkan sepatah kata pun, hanya sebatas mengangguk. Ia harus mengikuti peran sebagai istri yang patuh pada perintah suami, meskipun terdengar tidak adil. Ada yang ingin kamu tanyakan? Tanya Mahendra. Iya. Mas, saya cuma mau minta izin Mas Hendra. Sedikit ragu kala Tiara mengutarakan keinginan. Izin apa? Katakan saja. Saya minta izin sekali-kali mengunjungi ayah sama bunda. Beberapa saat pria berkumis tipis itu diam tanpa mengalihkan tatapannya dari Tiara. Detik kemudian mengangguk. Kamu bisa ke sana minimal seminggu sekali, tapi tetap dikawal kemanapun kamu pergi. Iya, Mas, terima kasih. Kelegaan merambat ke sekujur raga atas izin yang diberikan Mahendra. Meskipun terdapat syarat di dalamnya tak masalah. Pagi ini Tiara terlihat segar. Pupil mata indahnya sedikit bengkak akibat menangis semalam. Tersebab terkukung rindu yang membuncah pada orang tua juga adik semata wayangnya. Gadis itu langsung menikmati sarapan yang sudah tersaji di atas meja. Ditemani Mbok Mar.
Sedangkan Mahendra pagi sekali sudah berangkat ke kantor. Diminum susunya ya? Nya, biar sehat. Embok Mar beranjak dari duduk, tapi Tiara mencegahnya. Temani saya, Embok. Oh iya, tolong jangan panggil Nyonya. Risih, saya tidak biasa, tidak pantas juga panggilan itu untuk saya. Tapi Nyonya istri tuan besar, masa ia harus panggil nama? Panggil apa saja, yang penting jangan Nyonya, ya? Tatapan memohon Tiara meluluhkan hati wanita yang memiliki sifat welas asih itu. Yo wes, Embok panggil Nontia aja, gimana? Nah, itu lebih enak kedengarannya. Ngomong-ngomong bukannya Mas Hendra punya anak laki-laki. Kok, tidak kelihatan ada di sini, Embok? Den bagus. Putra kesayangan Tuan Hendra satu-satunya masih belajar bisnis di luar negeri. Non. Oh, terus di luar negerinya di mana? Tiara menyudahi sarapan, kemudian bersikap seolah tengah mendengarkan dongeng yang sedang diceritakan seorang ibu. Di negara Melbourne. Enda akan lama lagi Den bagus pulang, Non. Oh, iya. Kapan itu, Embok? Mungkin sekitar 1 bulanan lagi. Dari mana Embok tahu? Itu, Non. Embok hendak sengaja dengar percakapan Tuan Hendra sama Den bagus di telpon. Tiara manggut-manggut. Pikirannya menerawang, membayangkan bagaimana reaksi anak dari suaminya kelak jika bertemu dengannya. Tidakkah akan menuai protes karena sang ayah menikahi wanita yang masih sangat muda dan dari golongan bawah? Tiara tersentak kala pintu kamar dibuka dari luar oleh seseorang. Dia baru saja keluar dari kamar mandi dengan tubuh berbalut kimono handuk sebatas lutut. Rambut panjang tertutup handuk yang digulung ke atas mengekspos leher panjang, putih dan mulus. Saya sudah mengetuk pintu, tapi kamu tidak menyahut. Mahendra mematung di ambang pintu dengan tatapan yang sulit Tiara terka maknanya. Maaf, Mas. Saya tadi sedang mandi jadi tidak dengar Mas Hendra ngetuk pintu. Mahendra mengangguk. Lengkung tipis merah muda mengembang sedikit. Tapi bagi Tiara itu terlihat aneh. Sudah seminggu mereka menikah ini kali pertama lelaki setengah abad lebih. Tapi masih gagah dan tampan itu memasuki kamarnya. Mendadak jantung Tiara berdegup cepat dan tak karuan. Apalagi keadaannya yang tanpa baju hanya tertutup piyama. Rasa takut mulai merayapi hati bagaimana kalau suaminya itu menuntut hak malam ini. Merinding sekujur tubuh di balik handuk kimono sang gadis. Mahendra masuk lebih dalam lagi setelah menutup pintu. Tiara pura-pura melihat jam dinding yang menggantung di belakang Mahendra. Pukul 8:30. Masih terlalu siang untuk melakukan intim jika tujuan sang suami masuk kamar hanya untuk meminta itu. Tapi tunggu dulu. Bukankah barang pribadi milik suaminya tak berfungsi? Tak mungkin dia meminta nafkah batin. Atau Embok Mar berdusta mengenai penyakit Mas Hendra? Ah, tak mungkin juga. Wanita yang sudah dianggap ibu sendiri itu tak terlihat berbohong. Lantas, mau apa lelaki itu datang ke kamarnya malam ini? Benak Tiara tak henti menuai tanya dan praduga dengan perasaan yang semakin dicekam resah. Sementara Mahendra melangkah mendekati balkon, menyibak tirai untuk melihat suasana malam di luar sana melalui jendela kaca. Apa kamu tidak dingin? Mahendra meneleng dari samping. Tiara terkesiap dengan pertanyaan Mahendra. Tubuh yang semula segar sehabis diguyur air shower, kini dibanjiri keringat. Bagaimana bisa dikatakan dingin sedangkan atmosfer ruangan berubah panas? Pakai bajulah. Saya tidak akan mengintip kamu. Mahendra meluruskan kembali pandangannya keluar. Entah apa yang sedang dia nikmati di luar sana. Tiara mengangguk kaku meski Mahendra tak melihatnya. Tanpa banyak kata dia melakukan aktivitas yang diperintah suami dengan tubuh gemetar. Bahkan berkali-kali salah mengenakan pakaian saking buru-buru, takut lelaki di depan sana menoleh. Tiara akhirnya bisa menarik napas lega setelah berhasil menutupi tubuhnya dengan piyama panjang biru langit corak lumba-lumba yang untungnya sudah disiapkan di atas kasur. Napasnya serasa ngos-ngosan. Tiara! Sang gadis memeki kecil suara itu serasa dekat di telinga, yang membuat jantungnya nyaris copot. Mahendra, entah kapan sudah berada di sisinya.
Ia sama sekali tak mendengar langkah pria itu. Jangan-jangan saat dia masih pakai baju? Seketika merah dadu menghias wajah Tiara. Andai lelaki itu tadi melihat tubuhnya. Keringat kian membanjir. Ditambah tubuhnya kini diserang panas dingin kala tangan Mahendra melakukan sentuhan lembut di kepala guna melepas handuk yang melilit rambut. Kamu memiliki paras cantik, tubuh mulus dan indah. Laki-laki mana yang mampu menahan untuk tidak menyentuhmu? Dek. Mahendra melempar handuk ke sembarang tempat. Jiwa kelelakiannya timbul melihat sang istri yang begitu elok di matanya. Namun, hanya sebatas suka biasa, tanpa bisa melakukan apapun karena sesuatu miliknya tak bereaksi. Tiara begitu mempesona di matanya. Siapa yang tak tergoda ingin menjamah? Mahendra hanya sebatas mengagumi yang kini jadi miliknya. Tiara, kamu masih sangat muda, memiliki pesona yang tak terbantahkan. Saya yakin di luar sana banyak predator yang menyukai keindahan yang kamu miliki. Tiara membeku, mencermati setiap kata demi kata yang meluncur dari mulut pria yang berdiri dekat di belakang. Bahkan punggungnya menyentuh dada sang pria. Tangan Mahendra kian menjalar ke perut. Sentuhan lembut mendarat di sana membuat Tiara refleks memejamkan mata seraya menggigit bibir bawah. Bukan dia sedang menikmati hasrat yang ditimbulkan lelaki itu, tapi ia tengah berdamai dengan badai ketakutannya. Mahendra berhak melakukan apapun atas dirinya. Sebagai istri sudah sewajarnya timbul gairah lalu menikmati keindahan selayaknya pasangan suami istri. Tapi tidak bagi Tiara, ini sungguh menyiksa. Ingin rasanya mengakhiri ketegangan dengan berlari keluar kamar. Embusan napas kian panas menyentuh leher. Tiara tak tahan lagi. Dengan kepayahan bahkan terdengar bergetar ia berkata, "Mas, saya..." Ucapan sang gadis terpangkas oleh gerakan Mahendra yang menjauhkan diri secara tiba-tiba. Sentuhan yang membuat Tiara bagai di ujung bara pun berakhir. "Mas, selamat beristirahat, istri cantikku." Setelah mendengungkan kalimat singkat, Mahendra meninggalkan Tiara dengan perasaan yang lelaki itu sendiri bingung mendeskripsikannya. Tiara pun entah bagaimana menggambarkan suasana hatinya, antara lega dan kasihan. Namun, kata terakhir lebih dominan. Akhirnya ia mengembuskan napas panjang sambil menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur. Meringkuk seperti bayi. Seminggu semenjak Mahendra memasuki kamar Tiara untuk pertama kalinya malam itu, hingga kini rumah tangganya terasa begitu hambar sebab sang pria menganggapnya seolah tak ada. Jika berpapasan tak pernah bertegur sapa, membuat Tiara hampa melewati hari demi hari. Ia hanya dianggap pelengkap isi rumah semata. Untuk melarikan kejenuhan dan kesepian panjang, Tiara meminta izin Mahendra keluar rumah. Alasannya ingin belanja kebutuhan pribadi yang tak tersedia di rumah ini. Meskipun ia seorang istri dari suami kaya raya, tak pernah kekurangan apapun, dan segala sesuatunya selalu terpenuhi, tetap saja semua itu tak mampu mengusir kesepian di rumah yang tak terhingga besarnya. "Pak, tolong berhenti dulu di toko buku depan sana," pinta Tiara pada supir yang membawanya keluar dari kediaman Suteja. "Baik, Bu." Sang supir menepikan kendaraannya di depan bangunan yang dimaksud istri baru majikannya. "Saya mau ke toko buku dulu ya, Pak." "Mau saya antar, Bu?" "Tidak usah. Saya tidak akan lama." Tiara keluar dari kendaraan dan bergegas memasuki toko yang dimaksud. Ada keinginan mencari novel sebagai pengusir kejenuhan di rumah. Terlebih ia menyukai buku bacaan apa saja terutama novel. Tiara mengelilingi beberapa rak, mencari buku yang dirasa cocok untuk ia miliki. Saking asyik dan fokus mengamati deretan buku yang terpajang, tubuhnya tak sengaja menubruk seseorang, mengakibatkan salah satu rak kecil tersenggol hingga isinya berjatuhan. "Maaf, saya tidak sengaja." Refleks berjongkok, Tiara memunguti buku yang berserakan. "Aku juga minta maaf, tidak melihatmu," balas sang pemuda, ikut membantu Tiara. Mereka bersamaan menyusun kembali buku di rak. Dirasa tak ada lagi yang bercecer. Tak sengaja keduanya mematung saling lempar tatapan. Tiara mengakui pria yang terkena senggolannya sangat tampan, memiliki iris abu-abu dengan bulu mata lentik. Hidung bangir menjulang, tapi tidak semancung orang-orang Eropa.
Rahangnya kokoh terpahat. Sekali lagi maaf. Tiara mengerjap. Tak seharusnya mengagumi lelaki lain. Dia secepatnya berlalu. Namun, baru satu langkah kaki Tiara berayun. Sang pemuda berseru, kemudian menyodorkan sebuah buku. Aku rasa ini milikmu. Spontan menoleh. Oh iya, itu milik saya. Terima kasih. Setelah mengambil benda tersebut, gegas Tiara pergi tanpa menghiraukan lagi pemuda yang masih berdiri tanpa melepas pandangan darinya. Pemuda berbadan tinggi atletis memiliki bahu lebar dan kokoh melangkah santai menuju kafe. Di tangannya menggenggam sebuah benda yang dia dapatkan di toko buku pustaka. Dia mengambil duduk di tempat yang baginya cukup nyaman tak banyak dilalui orang. Di sampingnya terdapat dinding kaca sehingga bisa menikmati pemandangan luar. Di seberang jalan terdapat gedung pencakar langit yang menjadi pemandangannya selain halaman kafe. Netra dengan ujung menyipit sehingga terlihat tajam itu memandang benda yang dia letakkan di atas meja. Pikirannya bukan fokus pada judul buku, tapi membayangkan dari mana dia mendapatkannya sehingga dipertemukan dengan gadis pemilik mata teduh. Lengkung tipis merah jambu mengukir senyum di luar kesadarannya. Gadis cantik tadi tergesa-gesa. Masih terekam jelas sikap salah tingkahnya sehingga timbul ketertarikan yang tak biasa. Senyum termanis yang lelaki itu punya memudar. Kala ingatannya dilempar pada kabar yang dia terima sebulan lalu. Papahnya menikah lagi. Bukan tentang sang papah yang mendapat pengganti almarhum sang mama, tapi wanita yang jadi mama tirinya adalah gadis yang baru melewati masa remaja. Itu berarti masih teramat muda. Ah, sial. Kenapa harus gadis muda yang jadi istri papa? Bagaimana aku harus mengakui mamah tiri yang usianya malah jauh di bawahku? Pemuda itu membatin sedikit geram seraya mengusap wajah secara kasar. Hai, Andre. Sorry gue telat datang. Tiba-tiba seseorang menyapa sembari menepuk pundak si pemuda sampai tercekat. Ah, sialan. Gue kaget. Pemuda yang baru datang terbahak. Lantas mengempaskan bokongnya di kursi seberang sang kawan yang dipanggil Andre setelah sebelumnya saling berjabat disertai rangkulan. Apa kabar, Andre? Betah amat lu di negeri orang. Pemuda bernama Avandra memulai obrolan setelah sebelumnya memesan minuman kesukaan dirinya maupun Andre. Dibetah-betahin aja. Abis mau gimana lagi? Lo kan tahu sendiri gimana keadaan gue dulu. Kembali Avandra tergelak sembari mengangguk-angguk. Entah sudah berapa tahun dia tak bertemu kawan dari masa kecilnya itu. Karena semenjak meninggalnya Marina mamahnya Andre, temannya itu diungsikan sementara ke negeri Kanguru sebab trauma berat. Andre sendiri memendam rindu pada sang kawan sehingga menyempatkan diri menghubungi Avandra yang kebetulan nomor kontaknya tak berubah. Dia meminta bertemu di kafe yang dulu biasa mereka singgahi untuk sekadar temu kangen. Ingin berbincang seperti dulu. Kafe yang mereka jadikan pertemuan semakin berkembang pesat. Dulu hanya sebuah tempat tongkrongan kecil para pemudi-pemudi. Kini seiring waktu berubah menjadi kafe berkelas menengah ke atas. Lo keren, Andre. Gak nyangka gue. Lo berubah jadi cogan. Oceh Avandra dibalas tawa kecil Andre. Lo juga sama. Sekarang lo kelihatan dewasa. Gagah berisi. Gak seperti dulu. Alay. Andre menekan setiap katanya. Membuat Avandra kembali menderaikan tawa lepas sampai sudut matanya berair. Kehadiran Avandra membuat Andre terlupa akan rasa kecewanya pada sang papa. Ditambah keduanya dulu memiliki sifat sama-sama suka bercanda dan konyol, hingga kini masih membekas. Sialan lo, Andre. Yang diinget alaynya gue. Gue dulu kayak gitu gara-gara cewek manis itu. Andre. Iya ya. Gue lupa siapa nama cewek itu. Fen. Aziza. Antusias Avandra menyebut nama gadis yang dimaksud Andre. Masih inget aja lo rupanya. Tentulah, sekarang dia calon istri gue. Andre. Kebetulan. Sekalian gue mau ngasih undangan. Minggu depan gue nikah sama Aziza. What? Serius lo, Fen? Andre terkesiap mendengar penjelasan Avandra. Ditambah teman dekatnya itu menyodorkan kartu undangan dengan model cantik. Pokoknya gue gak mau tahu. Lu harus dateng.
Ortu gue juga udah ngasih undangan sama bokap lu beserta istri barunya. Air muka Andre tiba-tiba berubah murung. Avandra tahu persis penyebabnya. Yang tak lain kalimat terakhir yang ia ucapkan. Meskipun Avandra dekat dengan orang tua Andre, tapi sama sekali belum mengenal istri baru papahnya Andre. Avandra hanya pernah mendengar rumor jikalau papah dari sahabatnya itu sudah menikah lagi. Puas bersua, bercanda, dan bertukar cerita sampai tak terasa waktu merambat sore. Avandra pamit terlebih dahulu, karena ada yang harus ia kerjakan terkait pernikahan yang semakin dekat waktunya. Perpisahan pun tak dapat dielakkan. Keduanya meninggalkan kafe dan mengambil langkah berlainan arah. Lisna, setelah ini kita langsung pulang aja, ya? Tiara berseru pada wanita yang berdiri beberapa meter di sampingnya. Baik, Nona. Wanita mungil yang dipanggil Lisna mengangguk, lalu memutar troli. Di waktu bersamaan di balik rak yang memuat berbagai pajangan barang produk, seorang pemuda mengerutkan kening. Suara wanita itu masih dia hafal bahkan terus terngiang di telinga. Pemuda yang tak lain Andre meninggalkan tempatnya untuk mencari si pemilik suara yang membuat malam-malamnya sulit untuk tidur sebab dibayangi gadis pemilik mata teduh. Mungkinkah aku jatuh cinta pada pandangan pertama? Hati Andre bermonolog. Tepat di ujung antara satu rak dengan rak lainnya ia berdiri mengamati dua wanita yang tengah berjalan membelakangi. Rambut lurus sepinggang serta gerak langkah salah satu wanita itu tak akan ia lupa walaupun baru sekali bertemu. Tunggu! Tanpa sadar Andre berseru. Refleks kedua wanita itu berhenti. Salah satu dari mereka langsung menoleh. Seketika kening Tiara mengerut. Serasa pernah melihat pria itu. Tapi di mana? Anda memanggil kami? Ucap Lisna mewakili Tiara. Ah, iya, kamu masih ingat aku? Tanya Andre menatap lekat wajah cantik Tiara. Tiara terdiam kemudian menggeleng. Ucapan Andre tidak lantas membuatnya teringat siapa pemuda tersebut. Seminggu lalu kita bertemu di toko buku pustaka. Andre mengingatkan. Seketika keterkejutan kentara di wajah Tiara. Oh, rupanya kamu. Mata teduh itu sedikit berbinar karena mulai mengingat memori sepekan lalu. Sudah kuduga suara yang tadi aku dengar milikmu, ujar Andre. Senyum samar menghias bibir seksinya. Maksudmu? Suara yang saya dengar di balik rak ini mengingatkan saya pada gadis pemilik mata indah dan teduh yang mengganggu saya setiap menjelang tidur. Beberapa saat Tiara tercenung, mencerna perkataan pemuda yang memiliki alis tebal itu. Detik kemudian ia baru paham makna dari ucapan sang pemuda. Meronalah wajahnya. Nona, maaf, kita harus pergi. Bisikan Lisna membuat Tiara tercekat. Oh, iya Lis, kita langsung ke kasir. Sadar akan statusnya serta teringat ucapan Mahendra untuk tak berdekatan dengan pria manapun, Tiara langsung mengajak Lisna pergi. Tunggu. Tak rela gadis tinggi semampai itu meninggalkannya begitu saja. Andre mencegah kepergian Tiara. Maaf, saya tidak punya waktu lama. Permisi. Please, sebentar saja. Andre nyaris menyentuh lengan sang gadis. Beruntung kesadaran masih menguasai sehingga sentuhan beralih ke tempat kosong dan menyelamatkannya dari ketidaksopanan. Ada yang bisa saya bantu? Tiara menatap lekat lawan bicaranya. Nona, Lisna lagi-lagi mengingatkan. Sebentar, Lis. Siapa tahu ada hal penting yang ingin disampaikan laki-laki itu. Akhirnya Lisna pasrah mengikuti sang nona. Meski hatinya mulai dihinggapi perasaan tak enak. Sementara Andre mendadak membeku setelah keinginannya dipenuhi Tiara untuk tak pergi dulu. Rangkaian kata yang dia susun entah raib kemana, membuatnya merasa bodoh. Hello, Tuan. Kalau tidak ada yang ingin diomongin kami mau pergi. Lisna mulai kesal dengan diamnya Andre seperti sedang mempermainkan nonanya. Shit! Andre menggaruk tengkuk. Bingung tak tahu apa yang harus dikatakan sampai mengumpat dirinya sendiri. Sedangkan Tiara menahan senyum dengan salah tingkah pemuda itu. Ya sudah, Lis, kita pergi saja.
Tiara memutar tumit. Merasa waktunya terbuang percuma sebab Andre tak kunjung mengatakan apapun. Iya, Nona. Lisna mendelik ke arah Andre sembari mengikuti langkah istri majikannya. Aku ingin mengenalmu lebih dekat lagi. Boleh? Sebelum Tiara makin menjauh, Andre menyerukan keinginan hatinya. Nona, jangan hiraukan pemuda tidak jelas itu. Kita harus segera pergi. Lisna mengingatkan supaya Tiara tak lagi menghentikan langkahnya. Iya, Lisna, kamu tenang aja. Jawab gadis berbaju dress putih selutut itu. Sampai akhirnya mereka berbelok. Andre ingin menyusul, tapi otaknya belum bisa mengumpulkan kata-kata yang ingin disampaikan pada wanita incarannya. Ia tak ingin terlihat lebih bodoh lagi di mata gadis itu. Sial, sial. Andre, kamu belum mendatangi rumah papahmu? Tanya suara pria dari seberang telepon. Belum, Om. Jawab Andre singkat sembari menikmati suasana malamnya di apartemen. Pantas. Abangku nanyain kamu. Om pikir kamu sudah menemuinya. Aku masih malas. Om, masih ingin menikmati kesendirian tanpa harus direcoki cerita papa tentang istri barunya yang masih kecil itu. Terdapat nada kesal dalam suara Andre. 24 tahun sudah cukup diajak menikah. Andre, tidak terlalu belia. Yang ku maksud, kenapa papa gak nyari wanita yang usianya sepadan dengan papa? Atau setidaknya tidak jauh darinya? Ah, sudahlah, Om. Aku males bahas itu. Om bilang apa sama papa tentang keberadaanku? Seperti yang kamu bilang, kamu sedang sibuk dengan kerjaan. Apa lagi? Oke, makasih, Om. Selama ini kamu tinggal di apartemen. Lalu bagaimana kendaraanmu? Andre terkekeh. Hal sepele pun omnya khawatir. Lalu dia menyampaikan, begitu mendarat di Bandara Soeta langsung ke showroom mobil untuk mencari kendaraan yang bisa ia gunakan untuk sehari-hari. Uang bukan masalah bagi Andre. Ingin memiliki mobil macam apapun dia mampu mendapatkannya dengan mudah. Obrolan melalui telepon genggam berlangsung cukup lama dan berakhir dengan nasihat-nasihat Om Sadewo. Meski bosan yang disampaikan itu-itu saja, Andre tak berusaha menyanggah, tetap setia mendengarkan. Kenapa tidak kepikiran minta nomor kontak Tiara? Ah, sial. Kalau memiliki nomornya mungkin sekarang aku bisa ngobrol dengannya. Gumam Andre setelah mengakhiri percakapannya dengan Sadewo. Siapa laki-laki itu? Mahendra menatap tajam istri kecilnya yang menunduk ketakutan di sofa. Sepulangnya gadis itu dari belanja bersama Lisna dan seorang supir kepercayaan Mahendra, Tiara langsung disidang, terkait permasalahan yang tak ia duga. Mahendra mencecar dengan pertanyaan perihal pemuda yang ditemui Tiara di sebuah supermarket. Gadis itu didera gundah. Tak tahu harus menjawab apa, sebab sama sekali tak mengenal pemuda tersebut meskipun tadi adalah pertemuan kedua. Katakan Tiara, siapa laki-laki itu? Sikap jemawa disertai geram tertahan membuat tubuh Tiara kian gemetar. Saya, Mahendra mendengkus. Tiara memilih menangis terseduh ketimbang menjawab. Apa hubunganmu dengan pemuda itu? Tak berhenti sampai di situ Mahendra terus menyemprotkan pertanyaan. Saya tidak tahu, Mas. Saya tidak mengenalnya. Kali ini Tiara upayakan menjawab di tengah isakannya, walau terbata. Lagi-lagi Mahendra mendengkus, panjang dan berat mengiringi suasana yang begitu mencekam bagi Tiara. Ia tak menyangka sang suami akan semarah itu karena kesalahan pahaman atas pertemuannya dengan pemuda tak dikenal. Tiara tak berani menduga-duga siapa yang sudah mengadukannya pada Mahendra. Yang menemani dia pergi hanya Lisna dan Pak Supir. Apakah salah satu dari mereka? Entahlah. Lisna baru bekerja 1 bulan sebelum Mahendra membawa istri barunya ke rumah itu. Dia dikhususkan menemani Tiara jika keluar rumah selain Pak Supir. Mahendra mengamati paras ayu yang kuyu dan sendu milik istri kecilnya cukup lama. Dan sama sekali tak menemukan kedustaan dari gurat yang ditampakkan wajah itu. Baiklah. Saat ini saya percaya, jika saya mendengar lagi laporan seperti tadi, saya tidak akan segan-segan menghukum kamu. Setelah berkata dengan aroma ancaman,
Mahendra meninggalkan Tiara menuju ruang pribadinya di lantai atas. Setelah Tuan Besar tak terlihat lagi, Embok Mar muncul dari arah dapur, menghampiri nyonya kecilnya yang terlihat menyedihkan. "Sudah, Non, jangan menangis. Ayo, Embok antar ke kamar, ya." "Kenapa Mas Hendra marah seperti itu, Embok?" "Mungkin suasana hati Tuan sedang hendak baik jadi mudah marah." Embok Mar memapah Tiara yang masih syok ke kamarnya. Selama mengenal Mahendra ini pertama kali Tiara dihadapkan sikapnya yang tak biasa. Cukup menakutkan ternyata. Dia berharap tak lagi dipertemukan dengan pemuda tadi, supaya tak mengundang lagi kemurkaan sang suami. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.